Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahi, silakan duduk nih. Ya, syukran. Makan. Kamu udah makan? Sudah, kamu? Alhamdulillah udah juga. Oh iya, gimana masalah mahar kita kemarin? Kamu kok nggak bawa rombongan? Aku mikirnya gini, aku datang ke sini sebenarnya mau konfirmasi masalah mahar kita itu. Jadi jujur aku sanggupnya cuma 50 juta. Aku udah usaha sekuat tenaga aku, tapi cuma bisnis segitu. Jadi kalau seandainya cocok dengan papa dan mama kamu, jadi insya Allah minggu depan aku bakal bawa rombongan keluarga aku ke sini. Kalau gitu, kamu ngobrol sama orang tuaku saja ya. Ada tamu rupanya. Iya Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana? Jadi berapa kamu sanggup memberikan mahar buat Renita? Saya udah usaha Pak, tapi saya cuma dapat 50 juta Pak. 50 juta? Sedikit sekali. Bukankah menikah itu tidak memberatkan Pak? Kan udah ada hadis Nabi yang bilang sebaik-baiknya mahar itu adalah yang paling rendah, dan sebaik-baiknya pernikahan adalah yang paling mudah Pak. Tunggu dulu. Ada lagi hadis untuk laki-laki. Sebaik-baiknya laki-laki adalah yang memberikan mahar paling banyak. Mau berapa dulu ya? Tapi Pak, saya cuma mampunya segitu Pak. Gini sajalah. Kalau kamu tidak sanggup mencapai target 100 juta, hubungan kamu sama Renita sampai di sini saja. Tapi Pak, Maaf, saya masih ada keperluan lagi, Nabil. Ini untuk terakhir kalinya kamu datang ke sini. Dan untuk Renita, saya akan menerima pinangan dari anak tetangga sebelah yang maharnya sampai 150 juta. Ayah, pertimbangkanlah ayah. Dia kan masih kuliah. Siapa yang nyuruh kamu ke sini? Ayah, Renita mohon. Renita, masuk, katanya. Masuk. baiklah Pak. Kalau begitu, saya minta maaf sama Bapak. Mungkin selama ini sudah banyak saya menyampaikan kata yang tidak wajar kepada Bapak. Mungkin saya tidak berjodoh dengan Renita di dunia ini Pak. Tapi saya tetap mendoakan yang terbaik untuk Renita Pak. Dan saya harap semoga Renita bahagia dengan pilihan Bapak. Ya udah, saya pamit dulu ya Pak ya. Waalaikumsalam. Mungkin ini sudah takdirmu.
tenang. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam. Kayak apa lo? Alhamdulillah bikhair. Oh iya, gimana kuliahnya? Alhamdulillah lancar. Oh iya, Ana dengar-dengar kemarin antum mau menikah ya dengan Renita. Bagaimana hubungan antum sama Renita sekarang? Ya gitulah. Kenapa? Karena gagal nikah sama dia. Astagfirullah. Faktornya ah? Ya itulah. Orang tuanya masih bersikeras. Uang maharnya itu 150 juta. 150 juta? Iya. Padahal Ana udah semampunya usahakan uangnya cuma 50 juta. Ana mampunya segitu. Tapi orang tuanya yang bersikeras 150 juta. Emangnya orang tua Renita nggak tahu ya, ada hadis Nabi, mahar yang baik adalah serendah-rendahnya mahar untuk perempuan. Nggak tahu lah. Mungkin udah keputusannya kayak gitu ah. Ana cuma bisa terima aja. Dan yang paling nyakitin hati anak kali ya. Apa tuh? Orang tuanya ngelarang anak komunikasi lagi sama Renita. Astagfirullahaladzim, kok seperti itu ya? Harusnya jangan seperti itulah sikap orang tuanya. Ya udahlah, mungkin udah takdirnya hubungan anak cuma sampai di sini sama Renita. Oh, yaudah gini aja ah, kalau menurut Ana, antum nggak usah mesti pusing, karena kan udah dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan, jodoh, maut, rezeki kan udah diatur sama Allah. Tugas kita sekarang hanya memperbaiki diri, memantaskan diri kita, insya Allah pria yang baik untuk wanita yang baik. Itu aja. Masya Allah. Syukran kasihan ya. Motivasi yang benar-benar buat anak jadi semangat lagi. Alhamdulillah. Udah, santai aja. Lagian wanita di dunia ini kan tidak satu, banyak kok ah. Santai aja. Oh iya, rencana ke depan antum gimana? Insya Allah anak mau fokus selesaikan skripsi anak dulu. Mau kejar wisuda tahun ini. Tahun ini? Ya insya Allah doakan ya. Oke. Insya Allah Ana doakan semoga antum bisa tahun ini selesai wisudanya ya. Oke deh ah, Ana mau pamit dulu. Ana ada urusan sebentar. Buru banget ah. Ya biasalah, ada urusan bisnis sedikit. Ya. Sukses ya. Oke. Ayo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Bu, Masya Allah ini abang. Bu. Masya Allah. Akhirnya sudah juga. Selamat ya. Abang doakan semoga kamu dapat pekerjaan yang layak. Insyaallah. Dan mendapat jodoh yang solehah. Amin. Amin. فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Kapan ya di rumah ini ada walimahan musik? Ibu kan pengen sekali. Semua proposal wanita sudah kamu tolak. Yang ini nggak mau. Yang ini jilbabnya kurang panjang. Yang ini nggak berjilbab. Terus sampai kapan? Apa kamu belum bisa melupakan Renita, Habil? Sampai kapan Renita? Hidup itu harus maju, Habil. Ibumu kan juga pengen punya cucu dari kamu. Bu, bukannya Abil nggak mau menikah Bu, tapi Abil pun juga berpikir Bu, andaikan Abil menikah pasti agama Abil separuhnya akan lengkap Bu. Tapi sejauh ini Abil belum menemukan sosok wanita yang pantas rasanya sesuai dengan agama kita Bu. Abil nggak mencari wanita yang cantik kok Bu, tapi Abil hanya mencari wanita yang religius juga soleha Bu. Laki-laki yang baik pasti akan bersanding dengan wanita yang baik pula Bu. Abil cuma mau fokus dulu membenahi diri Abil biar lebih baik lagi Bu, hingga Abil siap menjemput wanita yang pantas untuk Abil nanti Bu. Tapi sampai kapan, Habil? Sampai kapan?
Ibu pengen sebelum nyawa ibu diambil, ibu sudah bisa menggendong cucu dari kamu. Ibu, apa ibu nggak percaya sama ketetapan Allah? Jauh sebelum kita hidup, Allah udah menjanjikan semuanya untuk hamil itu apa dan siapa dan kapan aja hamil, Bu. Jadi ibu percaya aja sama ketetapan Allah, Ibu ya. Iyalah, Nak. Ada tamu. Waalaikumsalam. Salam. Silakan masuk. Hai. Assalamualaikum. Silakan duduk. Cantik sekali. Cantik sekali anak kamu. Makasih, Bu. Ya udah, kamu ngomong sama dia ya, Ibu sama Uminya mau ke belakang. Pindah ke belakang dulu ya, Nak. Lanjutin ngomong ya, sayang. Assalamualaikum, Aki. Eva, halo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, khair. Aki sibuk. Enggak kok. Oh iya, pendidikan kuliah Aki bagaimana? Udah selesai? Alhamdulillah, udah wisuda kok. Kegiatan Aki akhir-akhir ini apa-apa aja? Alhamdulillah, Ana aktif di Forum Pemuda Masjid Raya Pekanbaru. Tapi kebetulan sih malam ini Ana lagi nggak ada kegiatan, jadi nyantai di rumah aja. Oh, selain itu yayasan Aki apa aja? Nggak ada, ya cuma itu aja. Oh, Aki hobinya apa? Hobi Ana baca aja, Uti. Oh, baca Al-Quran ya? Kalau baca Al-Quran sih sama, Ana juga hobinya baca Al-Quran. Aki gak ada mau nanya tentang Ana gitu. Siapa tahu Ana kriteria Aki dan kita bisa. Oh, baiklah. Ana kasih Ukti 3 pertanyaan. Ukti jawab sejujur-jujurnya. Oke? Baiklah. Oke. Pertanyaan pertama. Siapa yang Ukti cintai di dunia ini? Yang cintanya tidak ada yang bisa menandinginya, siapapun itu. Ini mah pertanyaan mudah, Ki. Ya, yang Ana cintai Ibunda Ana. Oh, Ibunda Ukti. Baiklah, pertanyaan kedua ya. Kata Ukti tadi kan, Ukti rajin baca Al-Quran nih. Jadi anak tanya, surah mana yang Ukti tahu semua isi artinya? Ana belum tahu artinya sama sekali. Tetapi Ana berharap mengetahuinya, insya Allah. Ana hanya sedikit sibuk. Oh, sedikit sibuk ya. Pasti Ana dilamar sama Ahwat. Ahwat itu jauh lebih cantik sih dari Ukti. Jadi kenapa Ana harus memilih Ukti untuk Ana nikahi? Wah, Kamu sabar ya, Nak. Kamu jangan nangis. Bunda di sini kok. Udah, jangan nangis-nangis terus. Kamu nggak malu apa? Kamu kenapa, sayang? Iya, menghina kecantikan dan kepintaranku. Astagfirullahaladzim, segitu kabil. Baru kali
kali ini aku dibeginikan, Bunda. Aku mau pulang. Sabar ya, nak. Kamu istighfar. Aku mau pulang, Bunda. Yaudah, nanti saya tanyakan sama dia setelah nengisnya reda. Maafkan kami ya. Iya, Ibu. Apa? Ini kayaknya dia sudah ngantar lagi, kita pulang dulu ya. Ya udah, kamu hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habil, kamu apakan anak gadis itu? Kenapa dia menangis? Kamu kan tahu, dia itu orangnya pintar dan rajin seperti yang kamu inginkan kan? Terus apa kurangnya? Ibu kok marah sih, Bu? Gak mungkin kan Habil kayak gitu sama perempuan. Ibu kan tahu siapa Habil. Nah, terus kenapa dia menangis? Karena tadi kan Bu, gini ceritanya. Habil menanyakan 3 pertanyaan sama dia, tapi dia gak jawab pertanyaan itu sesuai dengan yang Habil harapkan, Bu. Pertanyaan apa sih yang kamu beri sama dia? Sampai-sampai dia menangis kayak gitu. Baiklah, Bu, Habil jelaskan ya. Jadi pertama tadi kan Habil nanya, Bu, siapa yang paling dia cintai di dunia ini, Bu? Dan dia jawab ibunya. Terus apa yang salah dari jawaban dia? Bukan maksudnya Habil menggurui Ibu, tapi rasanya nggak bisa disebut dia sebagai seorang muslimah sejati apabila dia belum menempatkan Allah dan Rasulullah sebagai orang atau sesuatu yang paling dia cintai di dunia ini, Bu. Karena, Bu, kalau dia lebih mengutamakan cintanya kepada Allah dan Rasulullah, Bu, pastilah dia akan mencintaiku hanya karena Allah, Bu, dan menjaga hatiku dan setia kepada aku hanya karena Allah, Bu. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Habil untuk dia, Bu. Habil nanyain surah apa yang dia tahu seluruh artinya, tapi dia jawab gak tahu, Bu. Nah, jadi di sini, Bu, Habil ngambil kesimpulan, sedangkan untuk mempelajari Al-Quran aja dia belum ada waktu, belum menyempatkannya, Bu. Lalu bagaimana dengan ia akan mengajarkan anak-anak Habil nanti, Bu? Kita kan tahu, Bu, seorang ibu yang baik dalam Islam itu adalah madrasah bagi anak-anaknya, Bu. Nah, dari situlah Habil ingin kali, Bu, punya istri yang bisa jadi madrasah untuk anak-anak Habil nanti, Bu. Aneh-aneh saja pertanyaan kamu ini. Gak aneh kok, Bu. Lalu pertanyaan ketiga apa? Pertanyaan ketiga, Habil nanya, Bu, gini. Pertama Habil bilang gini, udah banyak gadis-gadis yang melamar Habil. Habis itu Habil tanya sama dia, apakah Habil harus menikahi dia. Akhirnya dia nih marah, Bu, sama Habil. Habil teringat dengan hadis Nabi yang bunyinya la taghdab, artinya jangan marah. Itu ketika Nabi ditanya sama sahabat bagaimana cara untuk menjadi orang soleh. Nah, kita kan tahu, Bu, kemarahan itu datangnya dari syaitan. Nah, sedangkan dia adalah seorang wanita yang bakal jadi calon istri Habil nanti. Dengan orang yang tidak kita kenal aja, kita tidak bisa mengontrol emosi, apalagi dengan orang yang sudah kita kenal atau seorang suaminya nanti. Ya sudah, gini saja, ibu juga nggak mau persahabatan ibu dengan uminya berantakan dan hancur cuman gara-gara ini. Bagaimana kalau kita pergi ke rumahnya untuk meminta maaf kepadanya? Baiklah, Bu, kalau itu memang maunya Ibu, Habil ikutin. Ya sudah, kalau begitu kamu siap-siap saja dulu. Ya, tunggu bentar ya, Bu, ya.